Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Setelah beberapa bulan kalian libur dan akhirnya ini adalah pertemuan pertama kita masuk di semester genap ya. Gimana liburnya? Bosen, Bu. Bosen banget. Di rumah ngapain aja nih selama libur? Oh, mau bantu ibu ya, bener sekali ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi. Saya rasa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ibu minta salah satu tolong Mbak Rena untuk memimpin temannya berdoa untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Rena. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran kali ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oke. Tolong nanti kalian bilang hadir ya. Iya, Bu. Mana nih? Oh, ini. Pertama Rena, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Sari, Hadir. Yongki, Hadir, Bu. Hadir. lalu Yuni, Hadir, Bu. Zian, Hadir, Ibu. udah. Risma, Hadir, Bu. Saya. Rizky, Hadir, Bu. Rizka, Hadir. Tamara, Hadir, Bu. Tiara, Hadir. lalu yang terakhir ada Krisna. Ada? Iya, Bu. Hadir. Alhamdulillah, jadi di kelas ini ada 12 anak ya, berarti alhamdulillah masuk semua. Nah, ibu udah mengabsen nih. Minta. Nah, kemarin ibu itu udah share materinya ke Yongki, ketua kelas kalian. Yongki, di mana Yongki? Kamu udah share ke temen-temennya kan? Alhamdulillah kalau udah ya. Nah, berhubung di sini itu proyektornya lumayan susah kan? Ibu sekarang minta kalian bisa membuka PPT-nya, keluarkan HP kalian nggak apa-apa, di jamnya ibu aja, tapi kalian buka PPT-nya. Bentar, Bu. Ini HP saya Ya. masih loading. Bentar ya, Bu. Udah? Bentar. Nah, sembari kalian lihat PPT, nanti kalian mendengarkan apa yang ibu bicarakan ya. Kalian catat juga nggak apa-apa. Pinter kalian tuh. Nah, tadi sampai mana? Lanjut materi. Langsung ke materi. Yang pertama ada pengertian pajak. Dibuka ya, yang pengertian pajak. Ibu tanya di sini, kalian itu pernah bayar pajak nggak sih? Ataupun ikut orang tuanya misal bayar pajak gitu, ikut ayahnya, ikut mamanya. Pernah, Bu. Pernah nggak? Pernah. Pernah? Nah, berarti kalian nggak asing ya sama yang namanya pajak. Nah, pajak itu apa sih? Apa ya? Ayo, pajak itu apa? Ya udah, ibu aja yang jelaskan ya, kalian dengarkan. Jadi pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh pribadi ataupun badan hukum yang sifatnya itu memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, misal
Tadi Rena ya, kamu pernah bayar pajak apa? Kendaraan bermotor, Bu. Oh, pajak kendaraan bermotor. Nah, saya tanya nih, sebenarnya pajak yang kalian bayarkan, orang tua kalian bayarkan itu untuk apa sih? Oleh negara itu digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Saya, Bu, untuk penunjang Ya. fasilitas publik. Benar sekali. Jadi digunakan untuk penunjang fasilitas publik. Seperti apa? Nah, kayak yang kita rasakan sekarang ada jalan raya, pembangunan jalan tol, fasilitas kesehatan kayak gitu ya. Jadi pemerintah itu pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah itu digunakan sebagai penunjang fasilitas publik seperti misal jalan raya, tol, rumah sakit, fasilitas kesehatan kayak gitu ya. Paham? Paham ya. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya, fungsi pajak. Nah, bisa kalian lihat ya, fungsi pajak itu ada berapa? Ada 4, Bu. 4. Nah, yang pertama Anggaran. yang pertama Anggaran, Bu. Anggaran. benar, anggaran. Nah, ada yang bisa menjelaskan anggaran itu fungsinya apa? Fungsi anggaran pajak itu untuk apa? Loh, kok diam sih? Ayo, nggak apa-apa, jawab aja. Nggak usah malu, nggak usah takut salah. Ibu nggak marah. Kita di sini tuh belajar ya, anak-anak. Jadi, semisal kalian tuh pengen jawab, pengen berpendapat, nggak apa-apa, ancungkan tangan. Ibu, saya mau berpendapat gitu. Jangan malu-malu, jangan sungkan, karena di sini tuh kita diskusi, kita sama-sama belajar. Di sini tuh ibu juga belajar biar bisa jadi guru yang bisa memimpin kalian dengan benar. Kalian juga gitu, kalian sebagai murid juga harus aktif, kan jangan malu-malu. Dulu itu saya mau cerita, dulu tuh ibu juga malu-malu gitu kayak kalian, diem aja. Kalau misal mau ditunjuk tuh ibu gini, jangan sampai aku yang ditunjuk, jangan sampai aku yang ditunjuk gitu. Terus lama kelamaan ibu itu sadar kalau misal ibu gini terus ya nanti mindset kita nggak akan maju. Maka dari itu ibu berharap kalian tuh mau masih SMA, kalian tuh harus apa ya, berlatih untuk aktif gitu loh. Jangan malu-malu pokoknya ya. Yang pertama ada fungsi anggaran. Nah, anggaran itu pajak digunakan sebagai apa? Jadi dalam fungsi anggaran, pajak itu digunakan sebagai dana untuk membiayai pembangunan negara, membiayai pengeluaran negara. Contohnya apa? Ya kayak tadi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik. Nah, kayak gitu ya. Jadi pajak digunakan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, paham? Paham ya? Yang kedua, ada fungsi mengatur. Mestinya kalian tahu ya, kalau mengatur itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Jadi dalam fungsi mengatur, pajak ini digunakan untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, pajak itu contohnya kebijakan, kalian pernah dengar kan kebijakan, contoh-contoh ya, contohnya kebijakan undang-undang tarif pajak untuk ekspor itu sebesar 0%. Nah, tarif pajak 0% ekspor itu tentunya menguntungkan bagi produsen agar bisa meningkatkan kualitas produknya ketika dikirimkan ke luar negeri. Nah, seperti itu fungsi mengatur. Paham kan? Ada yang ditanyakan mungkin? Belum ya?
Lalu yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Nah, fungsi stabilitas itu apa? Ayo, ada yang bisa membantu saya mungkin? Zian, ayo. Fungsi stabilitas maksudnya Jadi apa? pajak itu digunakan untuk menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Seperti itu, Bu. Benar ya. Jadi pajak sebagai pajak dalam fungsi stabilitas ini fungsinya sebagai menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Nah, dalam hal ini pajak itu bisa berfungsi saat negara itu dalam kondisi inflasi atau deflasi. Nah, fungsi terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Nah, redistribusi pendapatan itu apa? Jadi pajak itu digunakan untuk memeratakan pendapatan masyarakat. Nah, saya tanya nih, dengan cara apa biar pendapatan masyarakat itu bisa rata? Dengan cara apa? Ada yang tahu? Lapangan Ya. pekerjaan, Bu. Dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Seperti itu. Nah, benar sekali ya Tiara, dengan cara meningkatkan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Nah, supaya pengangguran di Indonesia itu semakin berkurang dan pendapatan masyarakat tuh bisa rata gitu. Paham ya di sini? Nah, setelah tadi ada pengertian, terus ada fungsi. Sekarang manfaat pajak. Slide selanjutnya ya anak-anak, kalian baca loh. Jangan main game, hayo. Manfaat pajak yang pertama ada apa? Membiayai pembangunan negara. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, pajak itu digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Contohnya ya jalan, tol, fasilitas publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, kayak gitu ya. Lalu yang kedua ada memberi gaji pegawai negeri. Nah, jadi pajak itu yang kalian bayarkan itu digunakan untuk membiayai pegawai negeri yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir ada membantu korban bencana alam. Kenapa? Nah, jadi negara itu punya yang namanya uang cadangan. Nah, uang cadangan itu diperoleh dari hasil pajak yang telah kalian bayarkan itu. Jadi oleh negara itu ada sebagian yang disisihkan untuk apa? Untuk semisal ada peristiwa yang tidak terduga seperti bencana alam ini ya. Itu kan peristiwa yang tidak terduga. Maka dari itu negara itu punya yang namanya dana cadangan untuk korban bencana alam. Jadi bisa membantu mereka yang terkena dampak dari bencana alam kayak gitu. Paham kan? Paham ya. Ibu lanjutkan nih. Materi yang keempat ada tarif pajak. Nah, tarif pajak itu ada 4. Yang pertama ada proporsional, yang kedua ada progresif, yang ketiga ada degresif, yang terakhir ada tetap. Nah, yang pertama, tarif pajak proporsional. Jadi, kalian kan tahu proporsi itu apa? Seimbang kan ya. Jadi, proporsional itu merupakan tarif pajaknya itu persentasenya itu tetap meskipun ada perubahan. Contohnya nih, kalian kan pernah ya makan di McD, KFC, mall, restoran gitu kan. Nah, kalian tuh sempet lihat struknya nggak sih? Sempet struk pembayaran. Nah, di situ pas di bawah sendiri itu pasti ada yang namanya tarif PPN. Dan biasanya itu 10%, tarif PPN 10%. Ada kan? Nah,
Meskipun kalian itu makannya banyak atau sedikit, itu tetap saja kalian kena tarif 10% PPN. Nah, itu yang dinamakan tarif pajak proporsional. Nah, tarif selanjutnya ada tarif progresif. Setelah kalian kan tahu progresif itu apa? Naik, ya naik, betul sekali. Jadi tarif pajak ini akan naik sesuai dengan pengenaan pajaknya. Nah, selanjutnya nih, ibu agak percepat ya, karena ibu habis itu ada rapat. Jadi kalian jangan rame ya, perhatikan ibu. Lalu yang ketiga ada degresif. Degresif itu apa? Kebalikan dari progresif, yaitu turun. Jadi degresif itu tarif pajaknya menurun dengan pengenaan pajaknya. Terakhir ada tarif tetap. Tarif tetap itu maksudnya apa? Jadi tarif pajaknya itu tetap tanpa memperhatikan pengenaan pajaknya. Contohnya apa? Kalian tahu materai kan? Materai 3.000, 6.000. Nah, itu dinamakan tarif pajak tetap. Jadi tarifnya itu tetap tanpa memperhatikan pengenaan pajaknya itu berapa. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya next, kalian buka slide selanjutnya ada namanya asas pemungutan pajak. Ada berapa sih? 4 lagi ya. Jadi ada yang bisa membantu ibu menjelaskan asas pemungutan pajak itu? Yang pertama deh, asas equality. Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Ayo, nggak usah malu-malu dong. Ayo, siapa? Salsa, pinter, ayo. Asas equality itu maksudnya apa dalam asas pemungutan pajak? Ayo. Jadi pemungutan pajaknya itu harus sesuai dengan kemampuan kita, Bu. Harus sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Seperti itu. Gimana, Bu? Bener ya. Jadi pajaknya itu harus sesuai dengan apa yang kita peroleh, apa yang kita punya. Jadi jangan sampai kita tuh merugikan atau membebankan pajaknya terhadap wajib pajaknya. Jangan sampai ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita peroleh ya. Harus jujur, harus adil. Lalu selanjutnya yang kedua ada asas certainly. Apa sih asas certainly itu? Nah, asas certainly itu adalah jadi pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang. Apabila melanggar itu akan dikenakan sanksi. Contohnya, semisal tadi Rena, kamu kan pernah siapa tadi? Contohnya pajak kendaraan bermotor. Semisal nih di STNK itu tertulis masa berlaku sampai 25 Mei. Nah, kalian tuh sampai kan libur, jadi kalian nggak buka dompet sama sekali kan. Terus pas kalian buka dompet, pas itu tanggal 1 April, tanggal 1 Juni misal. Terus kalian sadar, loh, telat bayar pajak, telat belum bayar STNK, telat belum perbaharui. Nah, kalian tuh datang tuh untuk bayar kan misal. Kalian tuh pasti kan dikenakan denda. Karena kalian tuh udah membayarnya tuh udah telat, udah dari batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kalian tuh harus membayar denda tersebut. Nah, itu yang dinamakan asas certainly. Lalu yang ketiga ada asas convenience of payment. Apa itu? Jadi pemungutan pajaknya diambil dari waktu yang tepat. Maksudnya apa sih, Bu? Waktu yang tepat itu
kok kayak lirik lagu, waktu yang tepat, maksudnya apa sih Bu? Nah, jadi contohnya apa ya? Contohnya semisal waktu yang tepat itu ketika saat itu orang tua kalian itu waktunya dapat gaji. Terus misal contoh lain, kalian dapat hadiah itu ternyata ada pajaknya. Jadi kayak waktu yang tepat gitu loh, waktu gajian, waktu dapat hadiah, terus ada pajaknya. Nah, itu yang dinamakan asas convenience of payment. Nah, terus terakhir nih, materi terakhir ada asas efisiensi. Kalian kan tahu efisiensi itu berhubungan dengan hemat. Jadi, pemungutan pajak itu harus sehemat mungkin. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Nah, jadi biaya yang telah kita keluarkan itu tidak boleh melebihi dari pungutan pajak, dari wajib pajak. Jadi tidak boleh melebih-lebihkan lah ya, harus biaya yang dikeluarkan itu harus pas dengan ketentuan dari wajib pajak itu berapa, kayak gitu ya. Berapa ya ini? Udah 8:30. Nah, ibu tadi kan bilang kalau ibu itu mau ada rapat. Nah, maka dari itu ibu minta kalian sekarang buka bukunya, kalian catat ya. Jadi ibu itu karena ini adalah pembelajaran semester baru, ibu itu mau menerapkan yang namanya TDI, yaitu tes daya ingat. Nah, tes daya ingat ini itu dilakukan setiap materi pembelajaran ibu itu selesai. Nah, jadi beruntung kalau kalian itu tadi mendengarkan ibu, memperhatikan ibu, menulis apa yang ibu sampaikan. Jadi nanti kalian bisa menjawab soal-soal yang ibu berikan. Nah, soalnya ini cuma 5, gampang kok. Saya yakin, ibu yakin kalian bisa mengerjakannya. Yang pertama, ayo, ibu ini mau rapat. Iya, Bu. Yang pertama, apa pengertian dari pajak menurut kalian? Yang kedua, apa fungsi dari pajak? Yang ketiga, apa manfaat dari adanya pajak? Yang keempat, seberapa penting pajak bagi negara? Seberapa penting pajak bagi negara? Udah. Yang terakhir, bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan masyarakat agar rajin membayar pajak? Agar rajin membayar pajak. Saya ulangi, bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan masyarakat agar rajin membayar pajak? Nah, udah. Kalian bisa mempergunakan, masih ada waktu 30 menitan, kalian bisa mengerjakan ini. Nanti kalau udah selesai jam pelajaran ibu, ketua kelas Mas Yongki, tolong kamu kumpulkan ke mejanya ibu, ditata yang rapi. Terus nanti di atas kertas itu kalian tulisin kelas kalian IPS 1 kan, nanti di atasnya ditulis IPS 1 biar ibu tuh tahu. Nah ya, ibu rasa itu kan ada ya yang terakhir
tadi kan ibu nggak jelaskan, tapi mestinya kalian tahu. Untuk soal yang nomor 5, ibu emang sengaja biar kalian itu bisa mengkritisi, menyampaikan pendapat kalian mengenai soal tersebut. Tadi kan ibu gak jelaskan, tapi saya rasa kalian tuh bisa untuk berpikir bagaimana langkahnya. Nah, saya harap, ibu harap kalian itu menjawabnya gak sama ya yang nomor 5. Itu kan pendapatnya kalian sendiri, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kalian aspirasi aja. Semua pendapat kalian di situ nggak apa-apa. Nanti ibu baca, nanti ibu nilai. Ibu itu lebih menghargai orang yang jujur daripada orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu. Sekarang ibu mau, karena ini udah mepet banget waktunya, ibu kalian nanti berhitung ya, bagi 3 kelompok. Tolong Mas Yogi didengarkan. Nanti yang koordinir kamu. Jadi kamu nanti mengarahkan teman-temannya membagi ke dalam 3 kelompok. Kalau udah, nanti kelompok tugas kalian adalah gini-gini. Kelompok 1 kebagian PPH, kelompok 2 PBB, kelompok 3 PPN. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian mempelajari materi tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian tuangkan materi yang telah kalian cari itu ke dalam PowerPoint. Per kelompok nanti H-1 kita pembelajaran hari Jumat kan, berarti H-1-nya Kamis. Nah, Kamis nanti kalian perwakilan aja ngirim PPT-nya itu hasilnya ke WA ibu. Iya, jangan malam-malam tapi siang aja. Oke, siang sore itu nggak apa-apa. Pokoknya jangan malam. Paham? Di sini ada yang kurang paham? Jelas ya tentang kelompok ini. Nah, oke. Semisal nih kalian tuh masih nggak paham sama materi yang ibu ajarkan tadi, karena saya kan tadi lumayan cepet ya jelasinnya. Kalau misal kalian tuh ada yang nggak paham, nggak apa-apa, kalian cari saya aja, cari ibu ke ruang guru, atau enggak kalian boleh bertanya lewat WA saya, nggak apa-apa. Nanti pasti saya akan bales, meskipun nggak gercep, tapi nanti insya Allah saya akan baca. Udah paham ya? Jelas? Nah, alhamdulillah hari ini materi tentang perpajakan udah ya, perpajakan dasar udah kalian kalian paham, udah kalian dapatkan. Kalian juga, saya rasa kalian paham tentang pajak yang dasar ini. Tinggal nanti minggu depan itu lumayan sulit membahas tadi PBB, PPH, PPN, nanti ada cara menghitung pajak. Nah, seperti itulah pokoknya. Ibu mohon kalian itu belajar yang rajin. Kalian kan udah kelas 12 nih, habis ini tuh kalian ke perguruan tinggi. Nah, ibu mohon kalian itu kurang-kurangin jalan-jalan, dolan kemana-mana sama teman-temannya. Ibu mohon dikurangi ya. Kalian harus mempersiapkan materi-materi kayak ini, kayak perpajakan ini, materi-materi matematika, kayak gitu, sebagai bekal kalian tes di perguruan tinggi. Karena kenapa ibu ngomong gini? Soalnya ibu juga merasakan dulu itu ibu ada SBMPTN, ibu itu pejuang SBMPTN. Nah, kenapa saya bilang gini? Soalnya tuh gimana ya, kalian itu nggak berhubungan dengan lawannya, itu nggak cuma sekolah ini aja, tapi lawannya itu se-Indonesia. Maka dari itu kalian harus mempersiapkan, belajar mulai dari sekarang, dikurangi dolan-dolannya, dikurangi main gamenya. Pokoknya semisal nih ada waktu luang, kalian itu bisa belajar kayak gitu, mempersiapkan. Nah, jadi tetap semangat, dijaga kesehatannya. Semoga kalian nanti
eh, masuk ke dalam perguruan tinggi yang kalian inginkan dan membuat orang tua kalian itu bangga bahwa punya anak yang sukses kayak kalian. Amin. Nah, sekarang ibu bisa tutup sekarang ya. Saya mohon Rena untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ayo Rena. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sekian dari ibu. Kalau misal ibu tadi salah kata, mohon dimaafkan ya. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.